Selamat pagi, kita jumpa lagi dengan salah satu calon pegawai sipil di sekolah kita yang hari ini kita sebut saja sebagai seorang narasumber untuk pandangan mereka ke depan di sekolah kita. Selamat pagi, silakan menjadi Long Resmianti ini dalam posisi pada tahun ini menjadi calon pegawai sipil di sekolah kita dalam bidang sebagai guru multimedia. Oke. Karena beliau sebagai guru multimedia dan juga cukup lama dari sekolah kita, mulai dari mengabdi, kemudian pada saat ini sebuah keberuntungan beliau diangkat di sekolah kita. Kita berharap beliau memiliki satu pesan terhadap sekolah kita sebelum saat ini dan nanti ke depannya. Silakan jadi Pak ingin menanyakan sesuatu hal. Jadi pada next time apa sih yang ingin beliau bangun dalam kapasitas atau posisi sebagai seorang guru multimedia? Baik, Om Swastiastu, terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah, saya akan menceritakan dulu pengalaman saya di SMK Negeri 1 Sawan. Karena dari awal di sini di SMK Negeri 1 Sawan itu saya tidak bekerja, awalnya saya tidak bekerja di sini, tapi saya anggap belajar. Jadi apapun itu pekerjaan yang ditunjuk, saya main kerja aja, kerjain. Entahlah hasilnya apa, mungkin ada yang hasil saya yang gagal gitu, seperti mengelola web, gagal juga. Jadi itu yang gagal ya, jadi yang mesti kita evaluasi diri. Jadi saya tidak ini dengan kegagalan, malah saya belajar dari kegagalan. Kemudian dari awal saya belajar di sini, belajar mengajar gitu ya. Jadi diberikan kesempatan. Selama itu yang saya lakukan di sini pure bukan untuk cari uang ya, jadi untuk belajar. Jadi masih muda, sekarang udah 30 tahun ke atas ya, kita sudah mulai harus memikirkan masa depan gitu. Seharusnya itu sudah di awal sekali ya, tapi saya terlambat karena saya baru belajar juga banyak, mendapatkan informasi bahwasanya itu 25-30 tuh harusnya kita udah punya hasil gitu. Tapi saya masih belajar di sana dan itu membelajarkan saya, dan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Sawan beserta jajaran manajemen, Bapak Ibu guru, pegawai di sini. Saya sangat banyak sekali belajar di sini. Kemudian setelah ini saya 29 tahun, before 30 ya, saya ini jadi sebelum 30 tahun akhirnya saya tuliskan itu, saya tuliskan begini, saya cerita sebentar ya Pak ya. Jadi 2012 saya lulus, saya tak tahu kemana. Cita saya pertama jadi jadi pegawai bank. Kenapa? Karena waktu itu saya ngurus beasiswa, cantik-cantik sekali ini pegawai banknya gitu. Saya ingin dong kelihatan cantik seperti itu. Ya saya jujur saja, saya dari desa, potongannya meruang gitu ya. Habis itu lulus 2012, saya ngelamar di bank, tidak dipanggil gitu ya, baru gini. Akhirnya di sini ada SMK baru, coba ngelamar di sana, katanya perlu guru multimedia, guru web gitu. Waktu itu saya tugas akhirnya adalah web, tapi menggunakan PHP masih awal sekali, masih gini ya, kurang keren ya. Sekarang sudah banyak perkembangan web, jadi lebih gini. Saya tidak mengikuti karena tidak fokus ya. Kalau itu kerjaannya tuh harus fokus, belajar tuh bener-bener dari awal gitu. Jadi tidak bisa saya maksimal di sana gitu. Dan perbaikan begini, ntar ada gangguan begini, saya tidak bisa fokus mengerjakan itu. Akhirnya saya hanya menggunakan TA ya, waktu itu D3, tugas akhir tamat. Saya tulis, pada saat D3 saya dapat ilmu The Secret ya, penerapan teori The Secret. Masa sih benar gitu. Tapi saya main polos aja, karena saya tuh waktu itu apa yang dinasihati orang yang benar-benar udah sukses saya ikutin gitu. Yang pertama The Secret, saya tulis kan 2012. Berarti saya diterima di sini. Waktu itu kebetulan kepala sekolahnya adalah mantan guru saya di SMK Negeri 3 Singaraja, Pak Dede Gare. Waktu itu saya dikasih jam untuk web gitu. Lo bisa ngajar web, kayaknya karena itu webnya web dasar ya, jadi saya sanggupi. Dan kalau masalah gaji saya kasih
terang-terangan ya, gaji saat itu adalah 200.000 D3, 200.000. Tapi tidak apa-apa, saya mulai dari bawah. Saya tetap bangga, jadi tetap bersyukur ada jalan ke sana. Habis itu saya tulis, pada saat itu saya udah ditulis 2012 saya tulis saya 2012 saya guru honor. Cuma saya tidak tulis tahun ya, cuma saya tulis urutannya, guru honor, guru kontrak, sertifikasi, PNS boleh iya atau tidak. Saya boleh iya, saya kasih ini panah. Nanti saya kasih deh bukunya, itu waktu itu saya ini kan saya tuliskan, terus saya gambar PNS. Waktu itu masih Pemprov Buleleng, saya isikan itu di labelnya itu Pemprov Buleleng. Ternyata saya ke sekarang dapatnya itu di Pemprov pemerintah Provinsi Bali ternyata. Jadi dan saya taunya ada guru sertifikasi itu dari dosen D3 waktu itu. Ya udah kalau perempuan mending jadi guru aja Bu, saya maunya kerja di bank. Di bank itu asal tahu pulangnya sore. Saya kan sekarang di guru juga pulangnya sore, tapi apa ya, mungkin lebih gimana maksud ibunya dulu mengarahkan ya. Pokoknya saya ikutin aja, ya udah Bu, saya jadi guru dah. Kebetulan ada SMK baru gitu. Jadi saya mengajar di sana. Bu, saya dapat di sana Bu, ini tapi gaji nggak apa-apa, kamu ikuti proses aja, nanti ada yang namanya sertifikasi guru. Kebetulan saya tulis itu sertifikasi guru, dan tahun 2015 itu ikut yang namanya uji kompetensi guru, dan itu nilainya saya di bawah nilainya. Lalu saya waktu itu 2018 dipanggil lagi pretest. Di sana saya benar-benar powernya saya tuh harus belajar. Pada saat ini pun saya harus belajar saya matematika lemah. Jadi saya matematika lemah dan ujiannya tuh banyak matematika, mungkin dasarnya saja, walaupun dasar saya itu bingung kalau matematika itu ya. Saya tulis ini saya belajar gitu, nggak kita udah usaha maksimal pasti akan ada hasil gitu loh, saya mengharapkan. Yang penting saya usaha gitu, belajar matematika, pelajarin aja gitu. Akhirnya 2018 Mei itu saya ikut pretest untuk panggilan ikut sertifikasi. Kemudian 2019 saya diumumkan lulus. Habis itu ikutlah PPG. Habis itu dapat sertifikasi guru, sertifikat itu terbitnya September. November itu langsung ada bukaan CPNS yang mensyaratkan itu kalau kita bisa lulus 3 besar itu bisa kepake untuk SKB. Berarti ini luar biasa, berarti pemahamannya tentang skrip dan sekaligus implementasinya gitu ya. Praktik. Ya, nanti dipraktekkan. Nah, kemudian kita lihat goalnya sekarang berarti dari pengalaman hidup guru honorer, kemudian naik guru kontrak, kemudian dipersiapkan oleh alam bahwa persyaratan CPNS jauh lebih mudah apabila kita punya sertifikat pendidik gitu ya. Dan sementara itu sebagai bentuk jawaban atas keinginan yang dilemparkan ke alam. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini sudah mencapai posisi di mana sebagai guru CPNS di tahun ini 2020. Kemudian dari hal yang sudah dialami selama ini, bagaimana nanti Ilo akan mengimplementasikan dalam pekerjaan keseharian, dan kemudian apa yang kamu capai target? Baik, untuk targetnya begini, jadi implementasi di multimedia dari sekarang kan saya udah di CPNS di guru multimedia ya. Jadi di multimedia itu anak-anak kayak pilihan terakhir. Jadi mereka itu di sana seperti tidak tahu tujuan. Jadi gimana sih? Saya memang guru multimedia tapi diarahkan untuk ngajar siswa kakak yang ngajar siswa. Artinya ini menemukan sekarang dari basic ke skripnya yang kemarin kita udah implementasikan, gimana kita menyampaikan ke siswa dan sekaligus menganggap pekerjaan kita itu sebagai sebuah tugas, tapi juga sebuah kewajiban ataupun pelayanan. Jadi kita semata-mata berpikir ini tugas saya, tapi itu sebagai pelayanan untuk membangun orang ke depannya. Saya mudah-mudahan ya saya tuliskan ini kan sekarang saya udah mulai membagi goal pekerjaan bagaimana
menyadari impiannya itu seperti apa gitu. Saya lebih kepada itu. Kebetulan saya dapat pelajaran PKK, jadi produk kreatif dan kewirausahaan, dan di sana kita harus membangun diri sendiri itu ya Pak ya. Jadi self branding itu mereka harus temukan dulu tujuannya mereka itu apa gitu ya Pak. Jadi dengan mereka tahu itu apa tujuannya, mereka tuh greget sendiri Pak, mau belajar apa dia tuh sendiri gitu loh Pak. Jadi lebih kepada. Cuma sekarang teknisnya nemuin itu gimana menurut tekniknya nemuin itu? Karena seseorang sering cenderungan apa tidak bisa dipaksakan. Sebenarnya orang ingin melakukan sesuatu itu dengan apa, dengan alami. Sekarang tekniknya menurut konsep dulu gimana? Tekniknya itu menurut. Pertama saya harus karena jadi ya apa yang saya contohin dulu Pak gitu. Jadi apa yang terjadi sama saya itu kadang-kadang saya ceritakan kepada orang lain gitu. Jadi waktu sebelumnya saya tidak bisa bercerita, saya terapin teori The Secret, saya ini orang belum Pak. Jadi teman-teman saya tuh nggak percaya saya lulus ini PNS sampai saya di Japri gitu. Masa sih kamu lulus gitu? Jadinya kita pakai pengalaman. Itu biasanya gini, kelemahan orang pintar, orang ijazah itu biasanya gitu. Karena dia merasa dirinya pintar dan sebagainya dan menganggap orang lain lemah, dan secara diskret yang dia rasakan itu masa sih orang lebih bodoh dari saya. Jadi sesungguhnya kata bodoh itu menjelma pada dirinya sehingga dia sesuatu tidak mungkin. Jadi sama seperti ini, kalau seseorang yang ingin terlambat tidak ingin terlambat datang ke sekolah, maka dia tuh berpikir saya tidak ingin terlambat, tapi kata terlambat itu ulang terus, gitu kan? Sama seperti ini kan, masa sih dia lulus, artinya ada keraguan bahwa dia sendiri nggak mampu untuk itu. Nah sekarang dari kesaksian itu setelah menerapkan teori diskret, kemudian mencoba memahaminya lebih mendalam lagi, karena itu tidak lepas dari konsep karma dan pahala sih sesungguhnya. Kalau seseorang melakukan tindakan maka hasilnya akan datang, tapi jangan berharap sekarang bertindak langsung kejadian gitu, nggak pasti kita diproses oleh alam Pak. Ya. Kuat nggak ini kita? Itu pasti banyak ada ujiannya itu ya. Tetap nggak kita pengen sama sesuatu itu. Ketika diuji begini, diuji begitu, fokus nggak dengan tujuannya kayak gitu. Jadi nanti saya cerita begitu juga sama anak-anak Pak untuk menentukan impiannya itu. Jadi implementasinya apakah mungkin dalam bentuk satu workshop The Secret, apakah misalkan nanti lulus langsung misalkan kecemplung, karena kita ingin kedepannya ini kan teori ini menjadi sebuah kebanggaan untuk membangun. Satu contoh misalkan kenapa sih harus value dikembangkan, jadi seorang harus sadar pada pikiran keinginannya, kemudian dia harus sadar pada perasaannya, karena seringkali apa yang kita inginin tapi kalau tidak kita rasain tidak akan jadi. Jadi kita harus inginin, kita rasain juga. Berpikir positif juga Pak. Ketika lihat orang lain senang itu kita harus ikut merasakan kesenangannya. Ini benar, ini senang, ikutin, rasain itu, jangan sampai kita terbalik Pak. Terkadang itu yang membuat kita lama mencapainya gitu. Ini nggak mungkin gini lah, jangan. Ini bersyukur kalau kita seperti itu. Bersyukur. Nah itu sebenarnya adalah kata yang sederhana untuk menunjukkan bagaimana kita bisa berpikir, kemudian merasakan. Jadi seolah-olah kita sudah mendapatkannya, itu kan? Ya, Jadi ada itu rasa syukur. mendapatkan, lihat temanku sukses, gimana ya kalau kita sendiri ucap syukur gitu, rasain. Jadi kita harus menerima, mengalir, kemudian senyum, jadi syukur. Nah, mungkin itu satu teknik yang mungkin kita kembangkan, bukan mungkin lagi ya. Jadi itu menjadi personal branding Ilus untuk mencapai itu, sehingga next time Ilus memiliki satu posisi di sekolah kita. Posisi dalam artian setiap orang yang datang ke sekolah kita tentu memiliki posisi ya. Jadi posisi apapun yang diposisikan maka itu menjadi sebuah tanggung jawab. Pelayanan. Ya, pelayanan. Kita kan berada di bawah ini memang untuk melayani ya Pak ya. Satu hal jangan rekam begini. Nah saya ambil contoh ya dulu misalkan sama-sama ya Pak ya. Ngerempon gini-gini, syukur. Jangan seperti itu. Saya jadi implementasikan kepada suami. Bisa mungkin saya ini orangnya jengah Pak. Jadi jengatnya saya direm sama dia. Jadi dia itu yang remonnya itu saya yang remon itu nggak boleh kayak gitu. Harus ucap syukur. Kita akan dipantaskan kalau kita memang mengerjakan dengan terus ikhlas gitu. Jangan sekali-kali mengharapkan gitu apa gini cek jalan aja gitu. Karena dalam setiap usaha maupun apapun baik di posisi lembaga atau tidak, trust atau kepercayaan itu muncul dari segala sesuatu yang bisa dijaminkan kita dapat melakukan atau tidak, gitu kan? Nah, artinya apa? Jika seseorang memberikan suatu kepercayaan dalam posisi sekecil apapun dalam sebuah lembaga, maka dia harus tahu bahwa
lembaga itu adalah sebuah ekosistem. Karena dia sebagai ekosistem dan diri sendiri adalah salah satu sistem di dalamnya. Jadi apa sih yang dapat dilakukan oleh sistem kecil itu karena akan mempengaruhi secara keseluruhan. Nah, karena itu kita memiliki kepercayaan melakukannya dengan tulus, kemudian penuh rasa syukur, tapi dengan catatan kita punya goal ke depan. Nah, oleh karena itu sebagai closing statement ya, apa sih goal yang ingin lu capai dalam setahun ini? Nah, kita lihat lagi tahun 2021, kemudian pada semester 2. Jadi kita semester 2 lebih lagi ya. Di 2021 kita akan pegang bahwa dalam 2021-2022 nanti semester ini apa yang mau dicapai? Change mindset. Ya. Ubah mindset. Oke, ubah mindset. Mindset yang mana mau dirubah? Yang kita tuh sebenarnya nggak mampu, nggak ini, bu saya orang miskin, bu saya begini. No, jangan berpikir seperti itu. Merubah mindsetnya anak-anak. Karena merubah mindset anak-anak itu berarti otomatis harus masuk ke dalam eko kan. Kita kan sistem nih, ada eko itu berarti ada di lingkungan multimedia. Kira-kira gambaran lingkungan multimedia yang dibangun apa? Jadi anak-anak itu menemukan mereka berkreativitas melalui dengan jurusan yang Ada nggak satu istilah ide kegiatan untuk itu? Karena kita gini. saya ada sih cuma Intinya gini, kalau kita ingin mengubah sesuatu hanya sekedar ide nggak mampu. Oke, semester ini saya mau ngapain nih? Kalau saya sendiri kan nggak mungkin, karena multimedia itu satu sistem kan. Di sana ada banyak orang-orang nih. Kira-kira apa yang lo mau capai? Oh, saya ingin sederhananya misalkan anak-anak multimedia itu mau berubah pikirannya tentang pemahaman bahwa multimedia itu adalah goal untuk A, gitu kan? Nah, kemudian saya ingin siswa multimedia itu pintar bahasa Inggris, gitu misalkan ya, siswa bahasa Inggris. Tapi guru-guru multimedia mau nggak semuanya? Oke, kalau nggak mau gimana caranya? Oke, kita misalnya mendekatkan atau mendapatkan satu instruktur dari hotelan atau apa. Nah, setidaknya apa? Pertama pasti kita akan menyampaikan personal branding kita kepada tim kita. Nah, itu satu tim kan, di posisi manapun itu loh. Karena itu satu tim. Kalau kita nggak tahu istilahnya itu personal branding masing-masing tim, nggak akan bisa. Jadi dalam skup kecil di multimedia itu selaku komponen kecil di situ. Kemudian di semester ini mau ngapain? Kalau memang targetnya agile mindset atau misalkan change mindset siswa itu cukup general, cukup besar. Nah, sekarang mau di nih 2021 ini mau ngapain? Terus lagi di semester ini gitu. Semester ini kan cukupnya dari bulan Januari sampai Desember. Jadi sudah lihat target kan? Nanti kan buat program guru saya ini, yang Januari yang ini, Februari ini, Maret ini, jadi jelas. Kira-kira apa yang dibuktikan ide? Pertama kali kita di multimedia pun itu kan ada banyak ya Pak ya, ada yang suka belum suka sih kita paksa untuk bisa desain, bisa video, bisa animasi. Jadi saya buat kelompok-kelompok yang memang saya usulkan kepada Ibu Kapolri untuk di kelas 1 itu kita umum untuk ke semua ke 5 bidang multimedia. Habis itu dia sukanya di mana, di semester 2 dia lebih expert lagi. Jadi lebih expert lagi, dia mau di video bikin YouTube channel ya, tentang apa kontennya, minimal konten itu harus bermanfaat pada orang lain. Oke, saya belum bikin konten ya Pak ya, saya masih nulis juga untuk pembuatan konten YouTube yang nantinya bisa minimal kalau ini memberikan manfaat lah Pak. Jadi YouTube-nya itu nggak sekedar YouTube yang upload tapi memberikan manfaat kepada Di semester ini, di semester ini. Kan baru nulis Pak, baru Targetnya semester ini. Karena gini, kalau goal itu hanya diomongin tapi semester depan lama itu loh. Di semester ini. Kalau semester ini masih menjuruskan anak-anak tuh sukanya di mana? Identifikasi awal. Iya, identifikasi awal. Identifikasi awal ke apa sih yang maunya anak itu. Iya. Tapi yang jelas orang multimedia maunya apa? Mereka mungkin. Ya, kalau mereka udah masuk di multimedia kira-kira maunya apa sih? Saya belum dapat nanya. Belum dapat nanya. Nah, artinya gini, seseorang kalau sudah masuk ke sebuah ruangan, taruhlah kalau dia kamar mandi, maunya apa orang masuk kamar mandi? Ya, begitu. Jelas kan? Nah, sekarang udah masuk multimedia, maunya apa? Kan jelas otomatis multimedia mau animasi kayak YouTube kayak gitu. Itu di kelas 1 Pak, karena kita identifikasi anak-anak itu nggak menginginkan jurusan itu, gitu loh Pak. Nah
itu berarti sekarang di semester Supaya ini dia khusus lost. untuk kelas 1 kan kita udah semester 2 nih. Oh, nggak tahu. Nah, mestinya semester 1 udah lakukan kan. Nah, sekarang di semester 2 itu lalu mulai dengan penguatan bahwa ini loh multimedia. Nah, sekarang penguatan multimedia itu harus dilakukan secara simultan dengan guru multimedia. Oke lah, misalkan minggu kedua Anda pertemuan dengan guru multimedia semuanya. Itu contohnya. Di minggu ketiga misalkan kita akan mengadakan tutorial bahwa multimedia kayak gini loh. Nah, dengan siswa-siswa khususnya kelas 10. Ya, anggaplah pilot projectnya kelas 10 gitu kan. Kemudian di akhir Desember kali you harus punya channel masing-masing. Yang tidak punya channel gimana? Nah, akhirnya kita akan membayangin ngajarin ke anak-anak, lu kamu bergaya nih, pilih kami channel nih. Nanti kita akan kerjasama dengan Pak Indra, kerjasama dengan semester lain yang ada di sekolah. Ini satu persatu dari mereka akan kita wawancarai. Artinya dalam target satu semester ini mulai dari Januari, Februari, Maret itu kelihatan progresnya. Ya, paham maksudnya ya? Kalau kita di multimedia sendiri dari dulu mulainya tidak menginginkan sesuatu, saya menginginkan begini, tapi terlalu general, alam susah merespon. Contoh sederhana, saya ingin kacamata nih, nah sederhana kan? Tapi saya ingin kacamata, pemain kelas 3 SD. Ya, jadi ada orang kaya dari Babylon. Sekarang harga bukunya 69.000. Saya udah beli lagi, ulang karena banyak yang minjem, buku skripnya banyak yang minjem nggak kembali. Syukur videonya masih. Sekarang dibeli lagi sekarang. Jadi kemarin udah bisa beli lagi bukunya. Saya tetap nanti buku-buku tidak beli dulu. Nah, sekarang kita ingin membangun teori disiplin itu dalam persepsi kita di sekolah. Dari mulai dari rasa tulis. Nah, tuliskan nanti anak-anak itu mau ngapain sih, jangan sampai nanti orang masuk multimedia mau jadi dokter kan gitu kan. Anda sudah masuk multimedia maunya apa? Terus dia nggak mau jurusan yang multimedia, Ya keluarin ya. kan itu kan Nah, jangan memaksa. Kalau misalkan kamu nggak mau ya udah. Sama seperti kemarin tuh ada anak diri saya yang dulu itu Pak, dia maunya di kelas, dia nggak masuk sekarang. Ya udah, jadi itu sebuah komitmen istilahnya kan. Kalau misalkan sekarang gimana sih membangun komitmen secara general bahwa sesungguhnya orang itu memiliki multi talenta, multi skill, gitu kan? Tapi yang dibutuhkan saat ini skill yang paling trendy itu yang multimedia. Jadi sekarang dibangun tapi nggak bisa sendiri, harus pakai tim. Yang ditargetkan tentuan goalnya di 2021 khususnya di bulan ini apa? Aja dulu ngomong ke kami, kan. Jangan dulu lihat struktur kurikulumnya. Kalian merdeka nih, bulan semester 1 oke udah lewat ya. Semester 2 di kelas 10 apa yang kita targetkan? Karena nanti secara satu persatu kami ingin wawancara dengan tim. Di staf personal kita dulu dari CPNS apa yang nextnya, kemudian di timnya multimedia apa, tim akuntansi apa, timnya apa. Kita berbicara tim. Goalnya semester ini apa? Kalau kita tidak punya goal ya nggak akan capai. Jadi kita akan ngalir biasa. Oh saya mau ngajar kita biasa aja. Gitu. Oke. Mungkin itu aja ya. Jadi konsep kita jadi luar biasa. Jadi beliau praktisi disiplin dari 2012 dan menuju di 2019-2020 ternyata sukses di Posuti sudah tercapai ya. Yes. Syukur Pak, waktu saya mau mundur Pak. Jadi itu luar biasa. Kalau saya sih suksesnya 31. Dan tapi next, jadi saat ini juga sudah dapatkan kita infonya, walaupun satu dari guru CPNS kita bisa memahami betapa sesungguhnya pemahaman diri kita untuk kedepannya terhadap penentuan sikap kita, menerima, kemudian mengalir dan tersenyum, artinya